Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahmi. Selamat datang buat teman-teman yang baru mengikuti saya dan juga selamat datang kembali buat teman-teman. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang beberapa hal yang mempengaruhi keamanan suatu mikrotik, dan untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang DNS, kemudian SNTP client yang ada di mikrotik, kemudian ada port umum yang harus kalian ketahui jika kalian ingin belajar tentang jaringan seperti itu. Jadi langsung saja ya. Yang pertama kita buka mikrotiknya, kita connect, kemudian kita close dulu, kemudian kita masuk ke bagian IP DNS. Nah, DNS ini fungsinya untuk apa ya? Menangkap query yang ada di base DNS-nya. Jadi kalau misal kalian yang mungkin sudah banyak yang paham juga untuk DNS sendiri, itu kalau misal kayak gini ya, saya contohkan. Biasanya kan untuk DNS itu kan kita juga mengikuti dari apa ya, dari Google biasanya. Jadi ada banyak DNS aslinya. Bentar. Nah, kalau misal yang umum saja yang kita ketahui itu biasanya ini ada Google, kemudian 1111 Cloudflare, kemudian ada apa ya, ada punya Amazon juga, kemudian ada, jadi kalian juga bisa cari juga di di Google untuk ininya searching ya, untuk DNS itu ada apa aja. Untuk untuk DNS yang digunakan di Indonesia itu biasanya menggunakan DNS Nawala. Untuk DNS Nawala sendiri kalian bisa cari misal kayak gini, Nawala DNS. Nah, ini biasanya itu sudah ada saringannya untuk si DNS Nawala ini. Jadi kalian juga nggak perlu untuk mengeblok situs yang yang biasanya situs negatif lah kayak gitu. Jadi kalian pakai Nawala ini sudah enak. Kemudian di sini sendiri fungsinya sendiri untuk DNS ini itu seperti yang saya bilang tadi, itu kayak query. Jadi kalau misal belum paham tentang query, itu kayak database ataupun kumpulan dari semua situs. Jadi sehingga si klien itu dapat dapat mengakses situs tanpa menggunakan ataupun connect dengan WiFi. Jadi pakai DNS name ini aja, domain name-nya. Jadi misal kayak gini ya, ini saya untuk servernya ataupun DNS settingnya kan belum saya setting. Nah, ini ada klien yang sudah masuk, kemudian saya ping pakai IP dulu ya. Saya pakai IP-nya Google. Nah, ini bisa. Dan ketika kita ping dengan DNS domainnya kayak gini, misal google.com, ini unknown host google.com. Jadi si klien ini tidak bisa masuk ke domainnya ini karena masih belum tahu database IP itu ada berapa saja yang belum dipakai untuk si Google, ataupun kita harus connect-nya itu harus pakai IP berapa untuk bisa terhubung ke Google kayak gitu. Jadi fungsinya DNS itu meneruskan agar kita itu dapat semua database dari Google, sehingga kayak domain-domain sistemnya itu sudah masuk kayak gitu. Jadi kalau misal kita isi, bentar, saya contohkan lagi biar kalian juga agak bingung. Kita ping ya, ping misal kayak mikrotik.com nih, mikrotik.com. Nah, ini tetap kayak sama, unknown host mikrotik.com. Jadi anggapannya itu tidak ditemukan kayak gitu loh. Jadi kalau misal kita pakai query-nya Google, dan usahakan untuk servernya ini dibedakan ya. Jadi kalau misal di atas ini Google, yang satunya pakai Cloudflare. Jadi kalau si Google ini down ataupun ada masalah, jadi Cloudflare ini yang membantu kita untuk menghubungkan kita ke internet kayak gitu.
dan ini dicentang agar si apa ya, jadi kalau misal kalian nge-remote itu ada remote requestnya juga kayak gitu. Klik apply, kemudian kita coba ping google.com. Nah, ini sudah bisa. Dan kebanyakan teman-teman itu biasanya miss di DNS. Jadi kalau misal di ping di bisa mas, di mikrotiknya bisa mas. Namun di bagian kalau semisal untuk klien itu kita nggak dapat internet, maksudnya kayak gitu. Ya sama kayak gini. Jadi DNS-nya mungkin belum di setting ataupun belum di set konfigurasi. Nah, untuk dynamic server ini biasanya kalian ini ngikuti router bawaan. Jadi kalau semisal kalian itu pakai DHCP client ya. Jadi ini kan saya pakai DHCP client. Nah, kalau misal kalian pakai DHCP client, itu nanti dynamic servernya akan ada pasti. Kecuali kalau misal kosong ya, di routernya kosong, tidak ada DNS-nya kayak gitu. Nah, untuk static ini kita juga bisa buat sendiri di sini. Contoh kayak gini. Google misal. Ini biasanya dibuat untuk ngecek-ngecek saja sih. Klik apply. Nah, di new terminal kalian juga bisa langsung ping Google. Nah, ini langsung ping DNS statisnya soalnya Google tanpa .com loh ya. Ini sudah langsung masuk ke bagian ini. Jadi apa ya, berhubungan kayak gitu, kayak shortcut kayak gitu aja. Dan ini juga bisa disetting biasanya untuk hotspot, kemudian apa lagi ya, isolir dari klien kayak gitu. Dan untuk selanjutnya kita belajar tentang ini. Oke, udah DNS-nya oke. Kemudian SNTP client. SNTP client ini digunakan biasanya itu untuk apa ya? Untuk mengkonfigurasi waktu. Jadi kalau misalnya bentar ya, di bagian sistem itu ada clock. Nah, di sini itu kan kalau semisal mikrotik baru ataupun mikrotik yang baru di reset kemudian itu belum pernah connect internet, itu biasanya untuk waktunya itu aneh, kayak misal 1970 pokok waktunya ini enggak sesuai dengan waktu kita gitu. Jadi ketimbang kita manual-manual seperti kayak gini, kita nyari saja di Google ya. Di Google kita nyari SNTP client. Nah, untuk yang Indonesia NTP client Indonesia biasanya langsung ditujukan ke www.poolntp.org. Jadi kalian buka. Nah, untuk servernya kalian langsung isi ini kan ada 0123. Nah, ini langsung klik di copy saja, kemudian di sini dan enable dulu ya, enable dulu, kemudian ini juga copy, kita copy. Nah, klik apply, otomatis ini akan menyesuaikan, kemudian waktu ini akan berubah, jadi nanti akan sesuai sendiri, terupdate otomatis kayak gitu. Nah, ini masih untuk sementara masih belum bisa update karena apa namanya, ini kan bukan apa ya, bukan mikrotik fisik, jadi untuk perubahannya itu akan agak lama kayak gitu. Untuk yang ketiga itu ada, bentar, nah kita belajar tentang port-port yang umum yang biasanya kita gunakan untuk mikrotik ataupun di dalam jaringan ya. Jadi kalau kalian tuh kemarin mengikuti video saya sebelumnya, di sini tuh ada IP service. Nah, untuk IP service ini sudah meliputi keseluruhan aslinya, maksudnya yang sering dipakai kayak gitu, kayak 8728, 8729, 21, 22, 23, 8291, 80443. Nah, ini sudah keseluruhan, maksudnya kebanyakan itu yang dipakai itu hanya ini, kayak 80443, kemudian ada FTP ini 21, kemudian ada apalagi kemarin, ada banyak lah. Kalau misal kalian ingin belajar, maksudnya lebih ingin paham lagi, kalian juga bisa buka Wikipedia ya. Jadi ini udah ada portnya. Nah, dan biasanya yang dipakai itu kayak gini ya,
FTP value transfer kan 20, 21 kayak gitu, 22. Dan ini port yang ada di sini itu sudah apa ya? Sudah ada standarisasinya masing-masing. Jadi kalau misal ada selnya yes, unofficial, assigned, no, reserve, itu sudah ada apa ya? Kayak sertifikasinya masing-masing kayak gitu. Jadi sudah dilegalkan kayak gitu. Mungkin itu saja sih, kurang apa ya? Jika apa yang saya jelaskan itu masih kurang paham kalian juga bisa tanya-tanya di kolom komentar ataupun bisa kontak saya. Dan mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.